Pemirsa, hari ini ratusan sekolah di tanah air kembali melakukan uji coba tahap 2 sekolah tatap muka. Setiap sekolah akan menjalani tahapan pelatihan untuk tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Hari ini, 83 sekolah peserta uji coba tatap muka tahap 1 kembali mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka PTM tahap kedua. Di antaranya SDN 08 Kenari, Jakarta Pusat. Siswa-siswi melaksanakan ujian sekolah yang lebih cepat dari kadar akademik guna memberi waktu lebih untuk guru-guru mengolah nilai. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran, di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya secara daring. Untuk protokol kesehatan kami melaksanakan secara ketat, kedatangan siswa tetap wajib menggunakan masker ya, kemudian juga menggunakan face shield. Saat itu di termogan, sekiranya memang terjadi hal-hal yang ada indikasi ke sana, anak dimasukkan dalam isolasi awal gitu ya, di awal. Tidak hanya di ibu kota, beberapa sekolah di kota Bandung juga mulai lakukan pembelajaran tatap muka terbatas, seiring dengan diizinkannya pembelajaran tatap muka oleh pemerintah kota Bandung. Seperti di SMP Tunas Unggul di Kecamatan Mandala Jati, Bandung, Jawa Barat. Dari 240 orang lebih siswa yang terdaftar, hanya sekitar 25 orang yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Sementara sisanya tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah lakukan pemantauan penyiapan opsi pembelajaran tatap muka pada bulan Juli lalu di sejumlah daerah di Indonesia. KPAI juga lakukan pengawasan ketersediaan standar operasional prosedur. Namun KPAI mengakui bahwa tidak semua provinsi bisa terawasi. Komisioner KPAI berharap tidak ada pihak sekolah yang ngotot menyelenggarakan PTM jika tidak siap. Diapresiasi karena kematian anak akibat COVID kan sudah sangat tinggi gitu ya, dan Indonesia ini udah tertinggi se-Asia Pasifik nih dari kasus yang kena COVID kemudian meninggal gitu. Tapi yang sulit adalah kalau dia ngotot untuk buka padahal belum siap, nah itu kan yang berbahaya. Atau dia ngotot buka padahal positivity rate-nya sangat tinggi di daerah itu dan bahaya untuk anak-anak. Nah, KPAI menambahkan peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengizinkan atau tidak suatu sekolah menerapkan PTM. KPAI juga ingatkan pihak sekolah akan bahaya penyebaran COVID-19 jika kelalaian standar operasional prosedur terjadi dengan memaksakan pembelajaran tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana uji coba sekolah tatap muka tahap 2? Sudah ada rekan Camar Haenda di SDN Cideng 7 Jakarta dan rekan Desi Juliani di SMP Tunas Unggul Bandung, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan. Baik, kami ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan pada uji coba sekolah tatap muka di SDN Cideng? Ya, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa, untuk SDN Cideng 07 Jakarta Pusat ini menjadi salah satu sekolah yang telah diberlakukan uji coba sekolah tatap muka tahap kedua. Dan memang sampai dengan saat ini kegiatan belajar mengajar telah selesai dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan protokol kesehatan, ini kami melihat tadi sebelum siswa masuk pada pukul 8, ini diberlakukan untuk pengecekan suhu tubuh menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Dan untuk informasi selanjutnya adalah terkait dengan kapasitas yang ada. Ini hanya diberlakukan sebanyak 50% dari total kapasitas yang ada untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Dan memang ini diberlakukan pada hari-hari tertentu saja, dari hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sedangkan untuk hari Selasa dan juga Kamis ini dilakukan untuk pemberian desinfektan agar mensterilkan di ruangan kelas. Dan memang sampai dengan saat ini kami melihat bahwasanya antusiasme dari siswa SDN Cideng 07 ini sangat luar biasa karena dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Berikut tanggapan dari siswa SDN Cideng 07 Jakarta Pusat. Udah mulai bisa sekolah lagi nih secara langsung. Perasaannya gimana nih? Senang bisa bertemu teman lagi dengan guru-guru. Kalau di rumah bosan, nggak ada teman atau siapapun. Oke, terkait persiapan sendiri nih, ini nyiapin apa aja nih? Hand sanitizer, buku, pensil, pulpen. Oke, harapannya nih, ini pengennya lebih baik sekolah online apa offline? Offline. Offline ya. Gimana nih perasaannya sekarang udah bisa sekolah tatap muka lagi nih?
Senang dan gembira Oke, kenapa nih senangnya nih? karena bisa bertemu dengan guru dan teman-teman. Kalau misalnya di ini apa ngerasa bosan atau gimana kalau di rumah? Merasa bosan dan diam. Ya, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, memang dapat dilihat antusiasme dari siswa SDN Cideng 07 sendiri karena dapat mengusir rasa bosan karena mereka mengaku dapat bertemu dengan guru dan juga teman-teman. Dan terkait dengan kegiatan ini juga akan berlangsung selama 3 minggu hingga tanggal 24 Juni 2021 dan akan dievaluasi apakah nantinya efektif dan aman dilakukan di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya di DKI Jakarta saja, namun juga di Kota Bandung sudah diterapkan sekolah tatap muka uji coba tahap kedua ini. Sudah ada rekan Desi Juliani dari SMP Tunas Unggul. Rekan Desi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Camar dari SDN Cideng 7 Jakarta. Sama seperti Jakarta, hari ini juga sejumlah sekolah di Kota Bandung menggelar simulasi pembelajaran tatap muka terbatas dan salah satunya adalah di SMP Tunas Unggul. Protokol kesehatan ini sudah diberlakukan secara ketat oleh pihak sekolah mulai dari sanitasi, kemudian juga jarak dan juga durasi. Hari ini untuk pembelajaran tatap muka sendiri diikuti oleh siswa kelas 7 dan 8. Satu kelasnya hanya diisi oleh 5 orang siswa. Dan biasanya ini ruangan kelas yang digunakan untuk kelas 7 dan 8 ini ada 8 ruang kelas, namun hari ini pada simulasi hanya 4 ruangan saja yang digunakan. Dan untuk mengetahui seperti apa lebih lengkapnya lagi terkait dengan simulasi pembelajaran tatap muka di SMP Tunas Unggul, sudah hadir bersama saya Ibu Rangga selaku Kepala SMP Tunas Unggul. Selamat siang Ibu Rangga, apa kabar? Selamat siang Ibu. Selamat siang, kabar baik Teh. Baik ya. Ibu, boleh diceritakan ini bagaimana pelaksanaan dari simulasi PTM hari pertama Bu Rangga? Ya, untuk hari pertama sendiri alhamdulillah semuanya berjalan relatif lancar ya. Dari 176 orang tua yang mengisi kuesioner dari level 7 dan 8, 100 orang tua mengizinkan anaknya untuk hadir di sekolah mengikuti PTM terbatas kami. Dan kami bagi menjadi 5 hari. Jadi total seharinya ada 20 anak yang datang ke sekolah dari level 7 dan 8 gitu. Untuk protokol kesehatan pastinya kita sudah jalankan sedemikian rupa ya, karena kita mempunyai daftar checklist dari Diknas, sudah sesuai dengan Monef dari Dinas Kesehatan, dari Satgas Kecamatan maupun Kelurahan. Seperti Selain daftar checklist yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan, ada aturan khusus nggak sih yang diterapkan dari SMP Tunas Unggul ini sendiri, Bu Rangga? Ya, untuk aturan sendiri pastinya untuk yang antar jemput anak-anak yang mengikuti PTM di sekolah itu harus dari keluarga yang satu rumah gitu, karena kita sama-sama saling menjaga gitu ya untuk kondisi anak-anak, kesehatan anak-anak sendiri gitu. Terus untuk pembelajaran sendiri hanya dilakukan selama 3 jam di sekolah gitu. Dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10. Kebetulan hari 1 minggu ke depan kita ada PAT, penilaian akhir tahun gitu ya. Jadi untuk anak-anak hanya dibatasi selama 3 jam pembelajaran saja. Baik, terima kasih Bu Rangga atas informasinya. Ya, Fandi dan Lofi, rencananya untuk simulasi pembelajaran tatap muka terbatas ini akan digelar sampai dengan 18 Juni mendatang. Kemudian langkah selanjutnya apa yang akan diambil? Tinggal menunggu hasil evaluasi dari simulasi pembelajaran tatap muka yang digelar 7 Juni hingga nanti 18 Juni mendatang. Fandi, Lofi. Baik, yang jadi PR untuk setiap yang datang ke sekolah adalah menjaga protokol kesehatan. Tentunya terima kasih Desi Juliani dari Bandung dan juga sebelumnya ada Camar Hainda dari Cideng, Jakarta Pusat. Pemirsa, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyerukan sekolah tatap muka harus dilaksanakan bulan Juli mendatang. Lalu bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Indonesia IDI? Bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID-19 dari IDI, ada Profesor Zubair Jurban. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar? Ya, kabar baik, Prof. Sehat selalu juga untuk Profesor. Prof, bagaimana tanggapan IDI dengan pernyataan dari Nadiem Makarim bahwa tidak ada tawar-menawar lagi, tatap muka di sekolah harus segera dilaksanakan? Tanggapan IDI, Prof. Iya, tidak bisa begitu. Kebijakan apapun mengenai pandemi ini harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Kan masalah pandemi ini begitu dinamis, tidak terus sama dulu kita mau menurun terus. Tapi bayangin Inggris yang tadinya sudah
70.000 per hari, kemudian sebulan yang lalu sudah turun drastis menjadi kurang dari 5.000. Beberapa hari ini naik lagi. Sehingga kalau posisinya naik, ya kebijakan harus diubah. Kalau terbukti bahwa rumah sakit rujukan keterisiannya makin lama makin naik, dan ada klaster-klaster baru habis lebaran, ya mohon itu dipertimbangkan. Karena pada prinsipnya risiko penularan antar siswa itu amat dipengaruhi, tergantung juga dari bagaimana kondisi jumlah kasus di sekitarnya, di masyarakat. Jadi kalau terbukti bahwa di Indonesia atau di provinsi tertentu kenaikan jumlah kasusnya signifikan, maka semua kebijakan harus disesuaikan dengan data itu. Jadi kalau di undang-undang ada tulisannya semua harus ada dimonitor evaluasi, memang benar sekali, karena tujuannya adalah tentu kita ingin melindungi siswa kita, ingin melindungi guru-guru kita, ingin melindungi juga orang tua dari siswa. Karena nanti penularan tidak hanya antar siswa, namun juga dari siswa ke guru, dari siswa ke orang tua, dari siswa ke masyarakat. Jadi tolong buktikan bahwa kalau sudah makin turun, ya tentu saja uji coba. Untuk intinya kalau di banyak tempat itu misalnya positivity rate-nya begitu turun kurang dari 10%, itu uji cobanya boleh dengan amat sangat hati-hati. Kalau kurang dari 3% amat aman. Baik. Kurang dari 5% lumayan aman. Prof. Zubairi, ini kebijakan apa yang harus disesuaikan? Kita tahu juga ini tatap muka sudah mulai juga diuji coba begitu. Apa yang dievaluasi untuk mungkin ini nanti bulan Juli lebih banyak lagi sekolah yang akan tatap muka? Bukan, jadi uji cobanya pun tolong dipikirkan untuk dihentikan kalau terbukti ada banyak klaster, misalnya banyak klaster di Sumatera Barat, Bandar Panjang, di mana lagi, Pulau Batam, di Jawa Tengah banyak, Jawa Timur juga, di Bandung. Jadi begitu ada klaster-klaster, ya waktunya untuk evaluasi. Jadi silakan uji coba Maret. Namun kalau di uji coba terbukti ada klaster-klaster, yang hentikan uji cobanya. Nah, Prof. Kalau pada waktu Juli nanti misalnya sudah turun, ya positivity-nya sudah turun drastis, ya mau saja uji coba Juli. Baik. Prof, positivity rate ini yang harus dilihat, haruskah menunggu ada klaster atau paling tidak ada, kita tidak inginkan tentunya ada siswa atau mungkin pengajar yang positif, harus tunggu seperti itukah, atau paling tidak di daerah tersebut ada klaster yang lain di luar sekolah juga harus tetap ditunda tatap mukanya, Prof, atau bagaimana? Ya, ada banyak faktor. Pertama adalah sudah terbukti ada klaster-klaster siswa, kan ada mana. Anda tinggal masukin saja siswa COVID di Google, ada banyak sekali kota-kota yang positif. Ternyata sekarang ini sudah terbukti, satu. Yang kedua dipengaruhi oleh positivity rate-nya. Positivity rate-nya rata-rata Indonesia masih di atas 10%. Itu risiko penularan antar siswa berarti tinggi. Kemudian yang ketiga, laporan-laporan dari rumah sakit, keterisian rumah sakit yang tadinya turun drastis, ternyata akhir-akhir ini mulai meningkat. Kemudian ada 7 provinsi dengan angka merah, keterisiannya sudah lebih dari 60%. Itu juga mudah dibaca datanya. Jadi memang tidak mudah, saya juga sepakat bahwa tidak mudah untuk menentukan kebijakan di era pandemi. Namun intinya harus selalu mengevaluasi perubahan kebijakan. Baik, Prof. Prof, terakhir ini dengan kondisi tenaga pengajar yang belum semuanya juga divaksinasi, protokol kesehatan juga belum semuanya begitu diterapkan begitu di sekolah. Apakah ini artinya belum matang ini bulan Juli untuk siap tatap muka? Oh, jadi walaupun vaksin adalah salah satu juga parameter. Jadi kalau semua guru sudah, ya itu lebih aman. Namun walaupun semuanya sudah divaksinasi, tetap saja ada risiko.
Itu kan ya kita baru baca di media ada Pak Trizon, ada bupati dari mana, Tegal, yang sudah vaksinasi 2 kali masih bisa tertular, dan intinya juga masih bisa. Namun memang benar bahwa vaksinasi guru itu amat penting untuk memikirkan untuk mulai uji coba tatap muka. Baik. Banyak yang harus dipertimbangkan untuk menggelar sekolah tatap muka kembali. Terima kasih Profesor sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Prof. Pemirsa, ribuan tenaga pendidik di Kota Binjai, Sumatera Utara akhirnya divaksinasi tahap pertama dan kedua. Pihak kepolisian dan Satpol PP mengawasi proses vaksinasi secara ketat karena banyaknya jumlah peserta vaksin. 1.300 tenaga pendidik di Kota Binjai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas menjalani vaksinasi tahap pertama dan kedua. Sebelumnya, vaksinasi di lingkungan tenaga pendidik sudah dilakukan dengan peserta mencapai 1.800 orang. Vaksinasi para tenaga pendidik memakai jenis vaksin Sinovac. Vaksinasi dari tenaga pendidik di Kota Binjai memenuhi target yaitu lebih dari 50%. Yang pertama ya? Biasa-biasa aja, cuma pada saat vaksin gimana, ada kapan gitu? khawatir atau gimana? Tidak ada. Setelah divaksin ini gimana nih Bu? Sehat-sehat aja. Nggak ada terasa apa-apa. Nggak ada terasa? Nggak ada kekhawatiran Bu? Nggak ada. Himbauan Ibu sendiri untuk warga sendiri gimana Bu sebaiknya? Ya bagus gitu, karena kan ke sini mencegah. Oh ini dia vaksin kedua nggak tahu ya kita kapannya? Bagus lah. Bagus Bu ya. Kapolres Binjai bersama petinggi kota lain yang memantau pelaksanaan vaksinasi. Ya, alhamdulillah sudah banyak masyarakat Kota Binjai yang sudah sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tapi masih ada juga warga Binjai yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Sehingga kita tetap terus mengingatkan kepada mereka agar bisa mentaati protokol kesehatan. Vaksinasi di Kota Binjai akan dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan vaksinasi mendapatkan perhatian serius dari aparat keamanan dan pemerintah Kota Binjai. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung Ainis melaporkan. Setelah para lansia dan pelaku usaha, penyandang disabilitas dan ODGJ mendapatkan kesempatan menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi difabel dan orang dengan gangguan jiwa mendapat antusiasme peserta. Dengan penuh semangat dan antusias, para penyandang disabilitas mendatangi lokasi layanan vaksinasi COVID-19 yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Bali. Bersama keluarga dan pendamping, para difabel menjalani tahapan screening ketat sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Tak hanya para penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga mendapat kesempatan menjalani vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 110 difabel dan 58 ODGJ yang menjalani vaksinasi. Vaksin kedua ini ya biasa senang lah, agar tidak ada keluhan dari vaksin pertama. Biasa Pak, tidak was-was lah, tidak merasa khawatir karena sudah mendapatkan vaksin. Melalui vaksinasi ini diharapkan para difabel dan ODGJ mendapat perlindungan dari risiko terpapar virus corona. Mereka kan juga berhak mendapatkan vaksin, kan itu harapan kita, mereka itu tidak terkena COVID, bisa kita ajak terus dilatih mandiri gitu kan. Hingga kini total warga Denpasar yang telah menerima vaksin sebanyak 324.000 orang, yakni sekitar 52% dari jumlah warga Denpasar yang wajib vaksin. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Diduga akibat tanah labil, alat berat proyek rel ganda Bogor Sukabumi terguling. iNews Siang akan hadirkan informasinya sesaat lagi.